Jadi tadi kalau perusahaan bangkrut, siapa yang harus didahulukan? Ya, kreditur harus didahulukan. Terus kreditur boleh ikut rapat enggak? Memiliki hak suara enggak? Ini boleh atau enggak? Enggak boleh. Kreditur dia enggak bisa ikut campur sama urusan perusahaan. Jadi istilahnya dia cuman meminjamkan uang dan menunggu uangnya kembali bersama bunganya. Udah itu aja. Tapi tidak ada hubungan lebih dari itu. Tapi kalau pemilik memegang saham atau pemilik modal, dia berhak untuk ikut dalam rapat. Itu ya. Terus di sini ada jenis-jenis obligasi, ada yang namanya obligasi atas nama, itu dikeluarkan atas nama pemegang obligasi. Biasanya obligasi bisa ada namanya, pemiliknya. Terus kalau atas tunjuk itu dapat dikeluarkan tanpa perlu mencatat nama pembeli obligasi. Kalau dengan jaminan itu perusahaan mengeluarkan obligasi dengan menjamin sebagian aktifanya sebagai jaminan atas utang obligasi tersebut. Biasanya walaupun nggak obligasi, misalnya juga kita pinjam utang ke bank, kalau misalnya jumlahnya banyak kan harus ada jaminan ya kan. Andai kata misalnya di tengah jalan si peminjam ini atau debitur ini tidak bisa mengembalikan, maka jaminan itu nanti yang akan diberikan ke kreditur. Terus obligasi tanpa jaminan ini bunga hanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba, itu income bond. Ada kalau serial bond itu jatuh tempo obligasi bertahap. Jadi obligasi itu bahasa Inggrisnya bond ya. Kalau obligasi ini ada juga callable bond, itu perusahaan dapat menarik kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Kalau convertible itu bisa ditukar dengan saham. Kalau sinking fund harus menyimpan dana pada pihak ketiga secara teratur. Jadi nanti pas jatuh tempo itu bisa lunas. Kalau mengambang itu bunganya dikaitkan dengan angka tertentu. Jadi bunganya tergantung, itu namanya obligasi mengambang. Terus ada juga hipotek sama syariah. Jadi tergantung obligasi itu, kalau hipotek ini dijamin dengan harga tetap, kalau syariah ya sesuai dengan aturan syariah agama Islam. Jadi tergantung jenis obligasi yang mau kita terbitkan seperti apa, karena tiap-tiap obligasi yaitu tadi beda-beda. Jadi di sini kalau obligasi ini perusahaan ketika menerbitkan obligasi, maka perusahaan harus membayar sejumlah nominal yang tertera pada obligasi saat jatuh tempo. Jadi kalau misalnya obligasinya tertera 100 juta, ya nanti waktu jatuh tempo harus bayar sebesar 100 juta. Dan selain membayar nilai nominalnya obligasi, si perusahaan ini juga harus membayar bunga secara berkala. Jadi per periode itu ada bunga yang harus dibayar sebesar persentase tertentu dari nilai nominal obligasi. Nanti kita bahas lebih lanjut langsung pada soal. Jadi di sini ada dua jenis tingkat bunga, ada namanya tingkat bunga kontrak. Itu maksudnya tingkat bunga yang tertera pada obligasi atau tingkat bunga kupon. Sedangkan bunga satunya itu ada yang namanya tingkat bunga yang berlaku di pasar atau tingkat bunga efektif. Jadi kan maksudnya di pasar itu tingkat bunganya berapa, itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari tingkat bunga obligasi kita. Jadi nanti perbedaan di situ itu akan menentukan berapa besarnya yang harus kita bayar. Jadi tingkat bunga obligasi ada berapa tadi? Jenis bunga ada berapa tadi? Apa sama apa?
tingkat bunga kupon sama tingkat bunga efektif. Jadi kalau sekarang saya lanjutkan ya. Tingkat bunga kupon itu lebih besar daripada tingkat bunga efektif. Berarti yang tertera di obligasi itu lebih besar daripada bunga pasar. Itu obligasi dijual di atas harga nominal atau kita sebut premium. Atau kayak misalnya di saham kemarin itu yang Agio. Masih inget toh? Jadi harga jualnya itu di atas harga nominal kalau tingkat bunga kuponnya lebih besar daripada bunga efektif. Tapi kalau kebalikannya, tingkat bunga kuponnya lebih rendah daripada bunga efektif, berarti obligasi dijual di bawah harga nominal, namanya diskonto. Atau kalau kayak di saham kemarin itu disagio. Paham sampai sini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Hmm? Di yang lain juga hilang tak? Halo. Ada. Mungkin punyanya Mbak Martin mungkin. Coba di refresh dulu Mbak. Gimana? Sudah ada? Yang lain ada toh? Ya udah, saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai situ? Oke Mbak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat-ingat ya, kalau bunga kuponnya lebih tinggi dari bunga efektif itu apa? Kalau bunga kuponnya lebih rendah dari bunga efektif itu apa? Berarti apa? Kalau diskonto itu apa berarti? Rugi. Kenapa kok rugi?